Pergi ke pasar membeli kain, tidak lupa membelikan Pergi ke pasar membeli kain, pulangnya membeli roti bakar. Selamat datang di channel Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Amin. Nah teman-teman semuanya, kali ini tuh aku mau share aktivitas aku lagi ya. Tapi sebelum itu, kali ini tuh aku mau jawab juga pertanyaan dari kalian dulu nih teman-teman, sebelum kita lanjut aktivitas. Nah kenapa aku jawabnya pakai sound langsung seperti ini atau suara langsung seperti ini, karena takutnya di voice over atau pas dubbing aku tuh lupa teman-teman ya buat ngejawabnya gitu. Jadi ini mumpung aku inget, karena memang pertanyaannya itu udah mulai banyak banget yang nanyain gitu, yaitu perihal gigi bungsu aku teman-teman. Nah kemarin tuh banyak yang nanya kenapa sampai sekarang tuh gigi bungsu aku tuh belum dicabut. Pokoknya banyak sih yang nanya tentang hal itu gitu ya. Jadi sini aku mau jawab ya teman-teman. Nah gigi bungsu aku tuh sebenarnya bukan karena aku nggak mau nyabut teman-teman, tapi memang di sini nggak bisa dicabut gitu ya. Aku udah ke puskes tapi nggak bisa dicabut, dikarenakan jangankan buat nyabut gigi teman-teman, buat buka mulut aja ternyata aku tuh nggak bisa nganga besar ya. Di sini aku liatin ke kalian kenapa aku nggak bisa cabut gigi. Ini ya. Nah 2 jari aja teman-teman itu nggak bisa masuk ke dalam mulut aku, itu udah nganga yang paling besar ya. Nah kan nggak bisa nganga lagi teman-teman, memang segitu gitu ya. Jadi kan nggak bisa dong buat ngecek giginya, buat dilihat gitu kan giginya. Makanya lah sampai sekarang giginya belum dicabut teman-teman. Makanya orang dari rumah sakit, dari puskesmas gitu ya, menyarankan aku ke rumah sakit biar giginya itu dironsen, yang sakit itu yang mana, atas, bawah, atau mungkin yang lain sebenarnya yang sakit itu gitu ya. Karena memang aku sendiri juga nggak tahu gitu ya teman-teman, sebenarnya itu yang menyakitkan itu yang bagian mana gitu. Tapi sepertinya gitu ya teman-teman, ini sarafku juga udah kena di bagian sini tuh, mungkin kayak udah ada yang kena lah sarafnya gitu, makanya nggak bisa buka mulut juga. Terus kalau pas sakit gigi itu sering banget sakitnya tuh ke anak telinga, mata, dan juga kepala gitu ya. Makanya aku tuh udah ke rumah sakit beberapa waktu lalu, yang aku juga udah ceritain sih kemarin di video aku ya. Tapi aku tuh belum bisa ketemu dokter karena memang jadwal dokter itu full banget, padat banget, dan aku tuh alhamdulillah sih udah ngambil antrian. Dan antrian itu dapatnya baru beberapa hari ke depan teman-teman ya, sekitar semingguan ke depan, hampir semingguan lah teman-teman ya, mungkin 5 harian ke depan lah. Aku juga lupa sih tanggal pastinya berapa aku ngambil antrian itu. Dan nanti tuh mungkin kalau setelah ketemu dokter mungkin bakalan dironsen gitu ya, apa yang sakit gitu teman-teman. Dan kemungkinan juga buat nyabut gigi aku ini tuh perlu dilakukan operasi kecil gitu ya. Jadi makanya sampai sekarang belum dicabut karena harus nunggu dokter dulu teman-teman, karena di sini nggak bisa dicabut ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, aku udah jawab pertanyaan kalian dan semoga rasa penasaran kalian itu terjawab kenapa gigi aku sampai sekarang tuh nggak dicabut. Tapi kalau untuk bengkaknya tuh udah kurang sih teman-teman, udah nggak terlalu bengkak ya. Untuk gigi aku udah nggak terlalu bengkak, cuman memang masih sakit kalau misalnya ngunyah yang keras-keras gitu. Oke deh teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita beraktivitas aja. Dan alhamdulillah ini tuh udah semangat banget beraktivitas nih teman-teman. Dan semoga kalian juga bersemangat ya di sana. Oke deh, yuk kita mulai buat beraktivitas. Oke deh, di sini kita mulai ya aktivitasnya. Nah, ini aku tuh udah selesai nyuci teman-teman. Terus juga pakaiannya tuh udah aku keringkan. Dan ini tuh tinggal aku pindahin aja ke dalam keranjang ya. Alhamdulillah kalau misalnya cucian tuh udah kelar, rasanya tuh udah plong gitu loh teman-teman. Nah, ini aku lanjut aja buat langsung ngejemurin pakaiannya ya teman-teman ya. Sekarang itu kan emang lagi sering banget musim hujan gitu ya. Jadi seperti biasa, aku jemurin aja pakaian aku ini tuh di teras aja ya teman-teman, biar aman. Terus juga biar nggak terlalu kepikiran gitu ya. Jadi pas mau ditinggal tidur siang itu nggak terlalu banyak-banyak mikir lah gitu teman-teman. Karena biasanya kalau pakaian itu nggak dijemurin di teras, aku tuh suka kebanyakan mikir jadinya teman-teman, suka apa ya, kepikiran aja sih kalau misalnya pakaian itu ditinggal gitu ya, ditinggal apa namanya, ditinggal aktivitas gitu ya, atau ditinggal tidur gitu, atau ditinggal pergi kemana gitu ya, pasti kepikiran gitu. Tapi kalau misalnya dijemurnya itu di teras ini, mau kemana-mana pun itu udah enak aja gitu. Oke, setelah selesai aku ngehanger pakaian yang besar-besar, lanjut di sini juga pakaiannya anak-anak.
Selama musim hujan teman-teman, celana itu laris manis ya, habis, cepet banget habisnya. Karena musim hujan itu ya teman-teman, ya ampun karenanya kok sampai 2 kali. Karena musim hujan gitu, jadi mungkin cuacanya itu dingin kan. Jadi anak-anak itu jadi keseringan bolak-balik pipis gitu teman-teman. Alhasil harus bolak-balik ganti celana gitu ya. Makanya lumayan banyak nih pakaian yang kotor ya, terutama celananya anak-anak. Kalau misalnya punya anak-anak yang nggak pakai diapers teman-teman ya seperti inilah resikonya ya, cucian itu bakalan selalu banyak. Tapi tetap ya teman-teman balik lagi kalau misalnya kita itu mau capek, ya kita itu bisa hemat gitu kalau kita tuh mau capek. Tapi kalau kita itu nggak mau capek ya berarti siap-siap harus lebih lebih besar pengeluarannya gitu ya. Misalnya kayak ngurus cucian gini. Kalau misalnya kalian tuh nggak mau cuciannya itu banyak ya udah anak-anaknya dikasih diapers aja gitu ya. Kalau aku sih ya udahlah nggak apa-apa mending diapers itu buat malam hari aja. Kalau di siang hari aku masih bisa lah teman-teman handle dan juga kalau untuk urusan cucian menurut aku tuh juga nggak terlalu berat lah gitu. Oke deh teman-teman, aku lanjutin ya. Ini kegiatan aku setelah jemurin pakaian ini aku lanjut nyapu-nyapu teman-teman karena memang halaman itu udah mulai kelihatan kotor banget gitu ya. Jadi ini aku mau sapu-sapuin dulu halamannya. Sebenarnya sih sampah-sampah di halaman tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman. Beda dengan dulu ketika pohon rambutan ini tuh masih ada gitu ya, masih subur gitu teman-teman. Nah itu tuh daun rambutannya Masya Allah banyak banget gitu yang rontok-rontok gitu ya. Kalau sekarang ini tuh kebanyakan sampah-sampah yang diterbang-terbangin angin gitu-gitulah teman-teman, atau sampah-sampah bungkusan jajan terkadang tuh gitu. Jadi nggak terlalu yang gimana-gimana sih gitu. Nah itu si anak-anak biasanya kalau aku pas lagi nyapu gini mereka tuh lagi main, tapi tadi si kakak nggak pakai sendal jadi aku suruh dulu dia pakai sendal biar boleh gitu ya main di luar. Ya kalau anak-anak itu teman-teman mungkin mereka itu pengen itu nggak usah pakai sendal gitu, tapi aku tuh pengen banget ngebiasain mereka tuh kemana-mana pakai sendal, apalagi keluar rumah gitu teman-teman, biar kakinya itu aman, nggak nginjak yang tajam-tajam gitu ya, ataupun yang jorok-jorok gitu ya, takutnya nanti nginjak ayam segala macem gitu kan. Nah itu kan bisa jadi gatel-gatel gitu ya telapak kakinya, makanya ya harus pakai sendal. Nah teman-teman, berhubung di bagian depan rumah aku tuh sekarang udah nggak naruh sampah lagi di situ ya. Ini aku mau buang sampahnya ke samping rumah aja, samping belakang, numpang gitu ya teman-teman di pembuangan sampahnya tetangga gitu ya. Jadi kalau misalnya kering nanti ya bergantian aja siapa aja yang ngebakar gitu teman-teman. Yang penting aku nyapunya ke situ. Kalau misalnya ini kering nanti bakalan langsung dibakar gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak dibuang ke situ tuh bisa aja sih aku angkatin terus aku buang ke tong sampahku yang di belakang gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa juga kok kalau buang di sini. Maafkan area samping rumahku ini yang bener-bener berantakan ya teman-teman. Itu banyak banget sisa-sisaan papan yang renovasi kemarin itu tuh masih ya seperti itu aja sih penataannya, nggak yang disusun gimana-gimana ya. Jadi kelihatannya itu berantakan banget karena bingung juga mau naruh di mana gitu ya. Jadi ditumpuk aja deh di situ. Kalau musim hujan kayak gini tuh enak ya teman-teman, kita tuh nyapu halaman karena debunya tuh nggak terlalu banyak. Pokoknya kayak lebih enak lah pokoknya nyapu-nyapu halaman tuh ya, debunya nggak banyak gitu ya. Terus juga sampahnya itu juga nggak bakalan berterbangan kemana-mana gitu. Dan alhamdulillah ini halaman aku udah bersih teman-teman, udah aku sapu-sapuin. Dan ini aku mau lanjut buat ke dapur. Ini tadi udah bersih-bersih ya, cuci tangan, cuci kaki. Lanjut di sini tuh aku mau beresin cucian piring. Jadi sambil aku nyuci piring aku juga sambil ngerebus air, yaitu buat ngisi termos gitu. Karena memang air termos itu udah habis teman-teman, udah tinggal sedikit banget gitu ya. Jadi takutnya nanti anak-anak itu mau minum susu malah repot gitu ya teman-teman, manas-manasin air. Jadi ya udah ini mau untuk jaga-jaga, mumpung di sini sambil nyuci piring masih bisa kok disambi sambil ngerebusin air gitu ya buat ngisi termos.
Kalian lagi pada apa teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Kalian tuh udah masak belum, apa udah beresan? Dan aku juga mau tahu dong teman-teman, video aku ini tuh udah nyampe kemana aja nih? Apakah udah nyampe ke pelosok negeri? Udah nyampe ke luar negeri juga mungkin? Boleh dong ke teman-teman kalian tulis di kolom komen. Dan boleh juga nih kalian kasih saran next di voiceover aku tuh bahas apa. Ya biar setidaknya itu aku nggak kehabisan ide gitu ya teman-teman buat ngoceh ya. Karena memang teman-teman buat ngisi suara atau voice over itu menurut aku tuh punya tantangannya tersendiri gitu ya, karena terkadang tuh kita juga dilanda bingung gitu ya teman-teman, bingung pengen ngobrolin apa, pengen bahas apa gitu ya, biar penonton tuh nggak bosen. Karena kalau cuman ngejelasin apa yang dikerjain aja, terkadang tuh jangankan penonton kita yang ngomong aja tuh kadang bosen sendiri gitu loh teman-teman. Oke deh, alhamdulillah udah selesai nih teman-teman, aku tuh buat cuci-cuci piring dan rasanya tuh lega banget sih, ini tuh udah beres. Dan sekarang aku tuh lanjut bersih-bersihin ini sedikit, ngelap sih teman-teman, ngelapin air-air gitu ya sedikit. Dan ini juga air minumnya juga udah mendidih tuh, kalian bisa lihat sendiri. Dan sekarang aku mau salin dulu untuk airnya nih ke dalam termos. Alhamdulillah kalau misalnya stok air panas kayak gini tuh udah ada gitu ya teman-teman. Jadi kapanpun mau bikin minuman hangat, mau bikinin susu gitu ya, nggak perlu lagi deh manas-manasin air. Pokoknya punya termos kayak gini tuh ngebantu banget sih. Oke deh, lanjut. Di sini aku ngelap-ngelapin untuk area dapur aku, area meja kompor dan sekitarannya ya teman-teman. Karena memang ini tuh wajib banget setiap hari, apalagi pagi-pagi tuh wajib banget yang namanya dibersihin. Karena memang area komporku itu mudah banget berdebu teman-teman, terus juga rentan banget kotor ya, karena dia itu warna putih. Jadi kelihatan banget kalau misalnya dia itu lagi kotor. Jadi memang kudu harus rajin-rajin dibersihin. Dan itu untuk tungku kompornya juga aku pindahin ke area sink aja gitu ya, karena itu nanti mau aku cuci gitu sih teman-teman. Alhamdulillah pagi-pagi kerjaan itu udah beres, halaman udah bersih ya, terus ini juga dapur lagi dibersihin. Alhamdulillah juga pakaian juga udah kelar, Masya Allah rasanya itu seneng banget, lega banget gitu ya. Terus kalau misalnya mau ditinggal istirahat tuh pasti udah berasa lebih lega, karena kerjaan yang penting-penting itu udah dipegang semua ya, palingan nanti tuh tinggal masak-masak aja gitu ya, tapi sebelum itu bisa istirahat dulu. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Alhamdulillah ini udah dapur aku udah bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.